Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubina liyazdadu ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas izinnya pula lah kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dikaruniakan kesehatan, dikaruniakan nikmat yang begitu banyak, yang begitu luas, dan terlebih kita masih diberikan kenikmatan untuk berthalabul ilmi di hari Kamis, di hari ke-11 bulan Zulqa'dah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Juni 2022. Salawat serta salam tertumpah curah kepada uswah kita, qudwah kita, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad SAW, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan tentu saja kepada kita semua jemaah kelas ilmu, pekerja mengaji yang sudah hadir melalui Zoom meeting ini. Insya Allah sebagaimana telah kami share di akun Instagram Pekerja Mengaji, kemudian Facebook Pekerja Mengaji, dan kemarin di acara atau di kajian malam lalu kami sudah mengumumkan bahwa pada malam hari ini insya Allah kita akan menimba ilmu dari salah satu guru kita tercinta, guru yang insya Allah dimuliakan oleh kita semua, yakni Al-Ustaz Dr. Aris Munandar SSMPI Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau akan menyampaikan kajian tentang fikih berkurban. Namun jemaah sekalian, sebelum dimulai kami ingin mengingatkan kembali, khususnya bagi kami pribadi dan bagi jemaah sekalian, kami akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan tata tertib ataupun adab-adab kajian online ini. Yang pertama, jemaah sekalian, mohon marilah kita jadikan kajian ini sebagai sarana thalabul ilmi dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Baik, karena alhamdulillah Ustazuna Aris Munandar sudah hadir di tengah kita, untuk itu kita langsung saja persilahkan kepada Ustazuna Aris. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, ini baru safar ini baru saja sampai di Lampung. Masya Allah, sedang safar ke Lampung Ustaz ya? Iya. Masya Allah, Allahu Akbar. Family Ustaz di ini ada acara kegiatan safari dakwah aja. Oh, safari dakwah, alhamdulillah. Siapa aja Ustaz yang di Lampung? Nanti di ini tempat kajiannya di sekitaran Bandar Lampung. Oh, di kota Bandar Lampung ya, Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Ini kami ke Pekerja Mengaji kemudian dibantu juga dari teman-teman Cisok Mengaji, dan insya Allah dari Bumiku Mengaji Abu Dhabi pun insya Allah akan merilai kajian pada malam hari ini Ustaz. Begitu kami persilakan kepada Ustaz Haris untuk memulai kajian ini. Waktu dan room dipersilakan. Tafadhol ya Ustazuna. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita dalam kesempatan malam hari ini adalah fikih kurban. Pembahasan tentang hal ini akan saya sampaikan mengacu pada penjelasan para ulama Madzhab Syafi'i dengan buku acuan Matan Royah wa Takrib dengan membaca catatan kaki yang diberikan oleh Majid Al-Hamawi hafizallahu ta'ala.
Kepada ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah amal sholat yang mulia yang Allah sejajarkan dengan ibadah sholat dalam firman-Nya, fasholli li rabbika wanhar, sembelihlah, sholatlah ikhlas karena Rabbmu, dan sembelihlah hewan kurban ikhlas karena Rabbmu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan ibadah menyembelih hewan kurban dengan ibadah sholat. Dan sholat sebagaimana kita ketahui adalah amal sholat yang paling utama setelah tauhid. Dan sebagaimana kita dan sholat adalah ibadah badan yang paling mulia. Oleh karena itu menyembelih hewan kurban adalah ibadah harta yang paling mulia, sebagaimana sholat adalah ibadah badan yang paling mulia. Dalam bahasa Arab, ibadah menyembelih hewan kurban itu disebut dengan udhiyah. Diambil dari kata-kata dhahwa yang artinya waktu duha. Maka penyembelihan hewan kurban itu disebut demikian. Disebut dengan awal waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, yaitu di waktu duha. Dan dasar disyariatkannya hal ini adalah tadi surat Al-Kautsar ayat yang kedua ditambah ijma' ulama tentang disyariatkannya penyembelihan hewan kurban. Dan penyembelihan hewan kurban itu hukumnya sunnatun mu'akkadatun, sebagaimana pendapat mayoritas para ulama, adalah amal yang dianjurkan, dengan sangat-sangat dianjurkan bagi yang memiliki kemampuan. Dan ini penyembelihan hewan kurban ini diperintahkan perintah penyembelihan hewan kurban ini ditujukan kepada masing-masing rumah. Maka jika di satu rumah tersebut isinya banyak orang, maka ibadah menyembelih hewan kurban status hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu contoh yang lainnya adalah memulai mengucapkan salam yang dilakukan oleh rombongan. Ketika ada satu rombongan terdiri dari 10 orang melewati satu orang, maka rombongan ini dianjurkan untuk mengucapkan salam. Dan anjurannya disebut dengan sunnah kifayah. Namun jika penghuni satu rumah itu jumlahnya 1 orang, maka penyembelihan hewan kurban status hukumnya adalah sunnah ainiyah. Dianjurkan secara ain, ya dianjurkan untuk orang tersebut karena tidak ada yang lainnya. Ya, dasar bahwasanya jika satu rumah itu isinya banyak orang, ya, maka menyembelih hewan kurban itu statusnya sunnah kifayah. Dasarnya adalah hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kunna nudahi bisyatil wahidati yathbauha rajulu anhu wa an ahli baitihi. Kami menyembelih hewan korban dengan seekor kambing yang itu disembelih oleh seorang kepala rumah tangga untuk dirinya dan keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun. Kemudian daging hewan korban itu sebagiannya dimakan oleh sahibul korban dan sebagiannya dibagikan kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dan orang yang terkena kewajiban menyembelih hewan korban adalah muslim. Orang kafir tidak terkena kewajiban menyembelih hewan korban. Kemudian merdeka berarti bukan budak, baligh bukan anak kecil, akil berakal bukan orang gila, dan orang yang mampu. Jika seorang itu tidak memiliki kemampuan, maka tidak terkena perintah untuk menyembelih hewan kurban.
Dan definisi mampu adalah orang yang penyembelihan hewan kurban itu baginya adalah harta yang statusnya kelebihan dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Jika seorang itu punya duit itu bisa beli seekor kambing kurang lebih harganya 3 juta, dan 3 juta itu adalah harta berlebih, lebih dari kebutuhan untuk makan, minum, dan tempat tinggal untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi. Maka inilah orang yang disebut dengan orang yang mampu untuk menyembelih hewan kurban, yang diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, dan jika tidak menyembelih hukumnya makruh. Dan orang yang diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban ini, baik dia adalah dalam kondisi ada di tempat domisilinya atau dalam kondisi musafir. Jadi kalau orang itu sedang safar dan dia menjumpai Idul Adha, maka diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban saat safar. Karena dalam mazhab Syafi'i, baik statusnya jamaah haji ataukah bukan jamaah haji, menimbang bahasanya Nabi SAW menyembelih udhiyah di Mina untuk istri-istrinya dengan sapi. Kemudian disyaratkan dalam penyembelihan udhiyah, penyembelihan hewan kurban ini disyaratkan ada niat untuk menyembelih hewan kurban, dan niatnya ini ada 2 pilihan tempat. Saat hendak menyembelihnya, maka dia niatkan ini sebagai hewan kurban. Bisa juga dengan hal yang disebut dengan ta'yin, saat sebelum disembelih dan saat dia tegaskan dengan ucapan, dengan dia katakan ini hewan kurban saya. Ini hewan kurban saya. Jadi semata-mata beli kambing atau beli domba itu belum dinilai ta'yin, penegasan kalau ini hewan kurban. Dan ketika ada kata-kata atau ditanya, itu kambing untuk apa? Oh, ini untuk korban saya. Nah, ini berarti sudah ada ikrar niat. Maka jadilah hewan korban tersebut telah mendapatkan ta'yin. Dan jika hewan korban itu telah mendapatkan ta'yin, kemudian terjadi sesuatu yang menyebabkan dia tidak sah sebagai hewan korban, misalnya pincang, ya, maka shahibul korban itu dituntut untuk menggantinya. Ini beda dampak hukum antara hewan korban itu sudah mendapatkan penegasan, ikrar, bahasa standarnya di kitab fikih namanya ta'yin, dengan yang belum mendapatkan ta'yin, belum mendapatkan ikrar dan penegasan. Kalau belum ditegaskan, kemudian terjadi kecelakaan, hewannya pincang, sudah nggak usah. Hewannya pincang berarti tidak sah sebagai hewan korban. Akhirnya ya tidak jadi nyembelih hewan korban, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mengalami diikrarkan sebagai hewan korban, maka ada tuntutan untuk menggantinya dengan hewan yang sesuai dengan kriteria. Kemudian bagi orang yang kaya, tidak menyembelih hewan korban itu hukumnya makruh. Dan penyembelihan hewan korban itu ibadah tahunan, bukan ibadah sekali dalam seumur hidup. Di sebagian tempat kita jumpai anggapan yang tidak benar, yang beranggapan bahwasannya menyembelih hewan korban itu ibadah sekali dalam seumur hidup. Kalau sudah pernah menyembelih hewan korban, ini satu keluarga sudah digilir, ini tahun ini bapaknya, ibunya, anaknya satu-satu semua,
Akhirnya sudah selesai, kemudian tidak lagi menyembelih hewan kurban karena anggapan dan asumsi menyembelih hewan kurban itu ibadah tahunan, dan ini satu hal yang tidak benar. Namun menyembelih hewan kurban itu tidak berubah menjadi wajib kecuali dinadarkan. Di dalam jadi wajib kecuali dinadarkan atau kecuali dengan ta'yin, ya, pengikraran dengan mengatakan ini hewan kurban saya. Maka dengan dua itu jadinya wajib disembelih. Kemudian dianjurkan bagi orang yang hendak menyembelih hewan kurban sejak tanggal 1 Dzulhijjah tidak menghilangkan bulu dan kuku di badannya sampai selesai, sampai menyembelih hewan kurban. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjati, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Maka hendaklah dia tahan, dia tidak memotong rambut dan bulunya, termasuk diantaranya bulu ketiak, kemudian bulu kemaluan, tidak pula kukunya. Hikmahnya, tujuannya kenapa tidak boleh dipotong sampai hewan kurban tersebut disembelih, agar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh bagian dari tubuh orang tersebut. Kemudian dianjurkan sahibul kurban untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih sendiri hewan kurbannya. Sedangkan untuk jika sahibul kurbannya adalah perempuan, maka dianjurkan untuk dipasrahkan, dimandatkan kepada orang lain. Dan siapa yang tidak menyembelih hewan kurban itu secara langsung, maka disarankan untuk menyaksikan penyembelihan. Karena diriwayatkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah putri beliau radhiallahu anha, "Qumi ila udhiyatiki," berdirilah menuju hewan kurbanmu, kemudian saksikanlah penyembelihan hewan kurban. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi dan sanadnya dhaif. Ya, kemudian hewan yang sah untuk disembelih itu kalau domba itu bisa kita katakan anak domba itu sah untuk disembelih. Dan yang sah disembelih untuk anak domba manakala sudah genap satu tahun pakai kalender Hijriah, masuk tahun kedua. Namun seandainya sebelum genap 1 tahun itu sudah poel, sudah ganti sendiri secara alami, maka sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian kalau untuk kambing, untuk unta dan sapi ada persyaratan umur, yaitu harus hewan dewasa. Kalau kambing atau orang nyebut kambing Jawa genap 2 tahun pakai kalender Hijriah, masuk tahun kedua. Kalau sapi dewasa adalah genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Itu berkenaan dengan ketentuan umur untuk hewan kurban. Kemudian 1 unta itu bisa untuk 7 sahibul kurban. Demikian juga sapi bisa untuk 7 sahibul kurban. Berdasarkan hadis Jabir radhiallahu anhu, sahabat Jabir radhiallahu anhu mengatakan, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Sedangkan seekor kambing itu hanya
sah untuk satu sahibul korban, yang ini bisa berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari, satu sahibul korban dan keluarganya. Kemudian berkenaan dengan hewan korban yang paling afdol, maka dari jenisnya onta yang paling afdol. Setelah itu sapi, setelah itu domba, setelah itu baru kambing yang bukan domba. Dan perlu diketahui bahwasanya 7 ini disampaikan ditegaskan dalam mazhab Syafi'i, 7 ekor kambing itu lebih afdol daripada seekor sapi. Di dalam mazhab Syafi'i, kalau ada satu orang menyembelih 7 ekor kambing, itu lebih afdol daripada menyembelih seekor sapi. Kenapa? Karena ibadah menyembelih hewan kurban itu kalau 7 ekor kambing berarti ada 7 kali kegiatan ibadah. Kalau seekor sapi ya cuma 1 kali ibadah. Kemudian berkorban dengan seekor kambing itu lebih baik daripada ikut iuran sapi. Atau di antara bentuk atau gambaran praktisnya, menyembelih seekor kambing lebih afdol daripada 1/7 sapi. Kemudian berkenaan dengan hewan kurban, maka boleh menyembelih hewan kurban dengan jenis kelamin jantan, boleh juga dengan betina, dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama. Meskipun menyembelih hewan kurban dengan jantan itu lebih afdol daripada betina, karena dinilai kalau daging hewan jantan itu lebih enak. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada 4 cacat hewan yang harus dihindari agar hewan itu sah sebagai hewan kurban. Maka ada 4 kekurangan fisik yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama, buta sebelah. Yang jelas kalau buta sebelah. Lebih-lebih lagi jika buta dua-duanya. Dengan pertimbangan, karena kalau buta ini sehingga tidak bisa lihat makanan secara pakan secara sempurna, maka berdampak kurus. Yang kedua, pincang. Yang jelas pincangnya, kategori parameter jelas pincangnya adalah tidak bisa jalan bareng dengan rombongannya. Kemudian sakit, yang jelas sakitnya. Kemudian yang keempat, yang kurus, yang demikian kurus sampai sumsum tulangnya pun tidak ada karena demikian kurusnya. Demikian demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, yang dinasai oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dan ada ketentuan khas dalam mazhab Syafi'i, meskipun boleh berkorban dengan hewan jenis betina, namun jika betinanya dalam keadaan bunting, itu tidak sah sebagai hewan kurban karena dinilai dagingnya berkurang. Demikian juga tidak sah sebagai tambahan manakala semua giginya tidak ada, ompong. Karena ini dinilai mempengaruhi konsumsi pakan sehingga menyebabkan kurus. Kalau cuma sebagian giginya ompong, maka ini la yaduru, tidak mengapa, tidak mempengaruhi keabsahan. Kemudian sah sebagai hewan kurban hewan sapi atau kambing yang dalam kondisi dikebiri. Ini dalilnya
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban dengan 2 ekor kibas, yaitu domba jantan yang dalam kondisi dikebiri, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Betul, kalau dalam kondisi dikebiri berarti ada organ yang anggota badan yang berkurang, namun ini menjadi sebab bertambahnya daging dan enaknya daging. Demikian juga sah sebagai hewan kurban, menyembelih hewan kurban yang tanduknya patah, namun sah tapi makruh. Meskipun menyembelih hewan kurban dengan yang bertanduk itu lebih baik, karena berarti bertanduk itu lebih cakep, dan memilih hewan kurban yang cakep itu diantara bentuk memuliakan dan mengistimewakan hewan kurban. Kemudian namun kalau dikatakan dalam mazhab Syafi'i, kalau hewan itu terpotong daun telinganya tidak sah sebagai hewan kurban. Demikian juga terpotong semua daun telinganya atau terpotong sebagian daun telinganya. Tapi kalau memang terlahir dalam keadaan tidak punya daun telinga, itu sah sebagai hewan kurban. Demikian juga tidak sah sebagai hewan kurban hewan yang terpotong seluruh ekornya atau sebagian ekornya. Ini ketentuan dalam cacat yang harus diperhatikan, harus dihindari 4 yang ada di hadis, kemudian ditambah dengan kondisi hamil kalau untuk betina, kemudian terpotong daun telinganya sedikit ataupun banyak, dan terpotong ekornya sedikit ataupun banyak. Kemudian waktu penyembelihan hewan kurban itu sejak waktu sholat Id. Dan waktu sholat Id itu waktu sholat hari raya Idul Adha, yang waktunya adalah tepatnya setelah terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian berlalu waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat plus 2 khutbah Idul Adha yang khutbah yang pendek dan bukan khutbah yang panjang. Anggap saja setengah jam. Jadi ketika waktu terbit matahari, anggap saja jam 6, waktu duha tambah 15 menit, berarti 6.15, sholat kemudian khutbah, anggap saja setengah jam, berarti 6.45. Maka sejak 6.45 itu sudah diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Meskipun realnya khutbah belum selesai, khutbah di tempat sholat belum selesai. Kemudian dan ini bisa juga dan waktunya memanjang sampai tenggelamnya matahari di hari tasyrik terakhir, tanggal 13 Dzulhijjah. Maka seandainya ada hewan kurban yang disembelih sebelum itu, tadi gambarannya sebelum 6.45, jam 06.45 atau setelah itu, maka tidak sah sebagai hewan kurban, namun sah sebagai daging yang halal dimakan. Di antara dalam hal ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi kulli ayyami tasyriki dzabahun. Semua hari-hari tasyrik itu bisa untuk menyembelih hewan kurban, dikatakan oleh Imam Ahmad. Kemudian hal yang dianjurkan ketika menyembelih hewan kurban, dianjurkan atau disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Pertama, tasmiyah, bismillah sebelum menyembelih. Kemudian hewan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Praktisnya kaki ke arah barat, kepala di selatan. Itu yang paling afdol. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan
hewan yang disembelih ke arah kiblat sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian bismillahnya, kemudian dianjurkan atau disyaratkan untuk membaca takbir. Jadi bismillahi wallahu akbar. Dalilnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih korban berupa 2 ekor kibas domba jantan yang warnanya putih bertanduk. Nabi sembelih sendiri dengan tangannya, wasamma wa kabbara. Nabi membaca bismillah dan takbir. Kemudian demikian juga sebelum menyembelih dianjurkan untuk berdoa agar Allah menerimanya sebagai hewan korban. Misal mengucapkan Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, ya Allah ini rezekimu dan rezeki darimu dan ditujukan sebagai ibadah kepadamu, maka terimalah dariku. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih hewan kurbannya 2 ekor kibas atau domba jantan, Nabi berdoa Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah terimalah korbannya Muhammad dan keluarganya, bahkan juga korbannya umat Muhammad. Kemudian ketentuan dalam mazhab Syafi'i, kalau hewan korban itu hewan korban wajib karena dinadarkan, maka sahibul korban tidak boleh makan dagingnya sedikit. Jika sampai nekat ikut makan, maka wajib ganti. Misalnya ikut makan 1 kilo, maka wajib beli daging. Misalnya kambing 1 kilo, kemudian dibagikan pada fakir miskin. Itu kalau hewan korban wajib karena dinadarkan. Kalau hewan korbannya adalah hewan korban yang dianjurkan, yaitu bukan dinadarkan, maka sahibul korban dianjurkan untuk memakan sebagiannya. Kemudian di sini di ketentuan dalam mazhab Syafi'i disampaikan yang paling afdal bagi sahibul korban adalah semua daging hewan korban itu disedekahkan. Berarti kepada fakir miskin, bukan kepada orang kaya ya. Kalau orang kaya, tetangga yang kaya, teman yang mampu, itu namanya hadiah. Jadi yang paling afdal, tidak ada yang dihadiahkan. Tidak ada yang dikasihkan ke orang kaya, semua daging dan yang bisa dimanfaatkan diberikan kepada fakir miskin. Kecuali 1 suapan, kecuali 1 potong, 1 kerat daging. Untuk menggugurkan perintah agar sahibul korban ikut makan. Nah, ini yang paling afdal. Kemudian level di bawahnya dianjurkan agar daging hewan korban itu dibagi menjadi ada 3 bagian. 1/3 dimakan sahibul korban, 1/3 itu 1 bagian disedekahkan pada fakir miskin, dan yang 1 bagian dihadiahkan pada orang kaya. Ini level dianjurkan di bawahnya. Dianjurkan sahibul korban itu tidak memakan, dianjurkan untuk tidak memakan lebih dari 1/3 dari total daging hewan korban. Kemudian wala yabi'u minal udhiyati. Tidak boleh bagian dari hewan korban yang dijual meskipun sekedar kulitnya. Tidak boleh. Sini apa hukumnya? Di mazhab Syafi'i ditegaskan hukumnya haram. Ketika daging dijual dapat duit, atau kulit dijual dapat kulit. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu." Siapa yang menjual kulit hewan korbannya, maka tidak ada pahala menyembelih hewan korban baginya. Dan juga tidak boleh ada bagian dari hewan korban tersebut yang diberikan
kepada tukang jagal, tukang penyembelihnya sebagai upah bagi tukang jagal. Bolehkah diberikan pada tukang jagal? Boleh, tapi bukan sebagai upah. Namun ini karena dia tukang jagal yang miskin, ya karena dia statusnya orang miskin. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurusi hewan kurbannya. Aku diperintahkan untuk bersedekah dengan dagingnya, kulitnya, bahkan kain sebagai baju hewan tersebut. Jika ada hewan yang dikasih kain, nah kainnya itu juga disedekahkan. Kemudian kata Ali, dan aku tidaklah memberikan sedikit pun dari daging hewan kurban tersebut kepada jagalnya, yaitu sebagai upah. Wakal dan Nabi mengatakan, nahnu nu'tihi min indina. Kami akan berikan untuk jagal upah dari harta kami yang lainnya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hal yang penting berkenaan dengan penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban itu dagingnya harus ada yang dibagikan kepada fakir dan miskin. Tidak boleh misalnya 1 ekor kambing kurban ini dagingnya dibagikan hanya sama teman-teman dan tetangganya yang kaya semua. Itu maka ada distribusi daging hewan kurban, distribusi wajib yang belum dilaksanakan. Yang itu karena belum dilaksanakan jadi utah. Jadi distribusi daging hewan kurban kepada fakir dan miskin untuk hewan kurban yang tidak dinadarkan hukumnya wajib. Wajib ada yang diberikan kepada fakir miskin meskipun bagian yang sedikit dari dagingnya. Kalau ada yang diberikan fakir miskin namun hanya kulit, nah itu ada distribusi wajib yang belum tuntas dilaksanakan. Harus daging meskipun sedikit. Ya, sedikitnya berapa? Ya sudah layak untuk disebut memberi daging kepada orang. Seandainya orang menyembelih seekor kambing untuk hewan kurban, karena ingat pahala menyembelih hewan kurban itu nyembelihnya loh, bukan distribusi dagingnya. Maka seandainya ada orang yang menjadi sahibul kurban, dia menyembelih seekor kambing di rumahnya. Setelah itu semua dagingnya dia bawa ke dapurnya dan dia jadikan sebagai dimasak untuk makan semua anggota keluarganya. Maka jika ini terjadi, maka sahibul kurban ini punya kewajiban doman ganti rugi untuk fakir miskin. Artinya dia wajib beli daging yang dengan daging itu dia melaksanakan distribusi wajib kepada minimal 1 orang fakir miskin. Kemudian dalam distribusi daging hewan kurban ini cukup seandainya distribusikan kepada 1 orang fakir miskin. Seandainya saya nyembelih kambing hewan kurban di halaman rumah saya, kemudian saya mau ngambil yang after, saya cuma ngambil 1 potong kecil, sisanya kemudian saya berikan kepada tangga saya 1 orang, orang miskin, itu sudah sah. Kemudian disyaratkan dalam mazhab Syafi'i, daging yang didistribusikan itu harus dalam keadaan mentah supaya siapa yang mendapatkannya, orang miskin yang mendapatkannya bisa punya kelonggaran dalam melakukan tindakan mau dijual atau yang lainnya. Maka belum distribusi daging korban itu belum cukup, belum sah ketika dalam bentuk sudah dimasak, kemudian orang fakir diundang untuk makan. Atau dibagikan namun dalam keadaan sudah dimasak. Dan distribusi
hewan kurban juga belum sah jika dalam keadaan mentah diberikan pada fakir miskin satu orang minimal, namun selain daging, contohnya kulit atau jeroan, itu belum dinilai melakukan distribusi wajib. Distribusi wajib minimal satu orang fakir miskin, dan itu harus daging, dan dagingnya daging mentah. Ini gambaran fikih penyembelihan hewan kurban, terutama dari Al-Madhab Syafi'i, dan demikian yang bisa disampaikan kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah ya Ustazuna. Alhamdulillah. Terima kasih telah mengingatkan kembali fikih berkurban gitu ya, karena sekitar ya kurang lebih 28 hari lagi kita akan memasuki bulan Idul Adha ya. Alhamdulillah. Tapi Masya Allah di sini sudah ada yang raise hand, Ustaz, jemaah dari Saum Ukhuwah di Amerika dan Kanada. Ada Umu Amar di sini. Silahkan untuk Umu Amar. Silakan Umu Amar. Jazakumullahu khairan, Tangte, jazakumullahu khairan Ustadz. Ustadz ini mewakili dari beberapa teman yang sudah bertanya dari grup Saum Ukhuwah di USA, Kanada. Yang pertama Ustadz, mengenai begini Ustadz, bila kita tidak sanggup berkurban Ustadz, kira-kira sampai nanti bulan haji tetap uangnya tidak cukup. Nah, ada rencana beberapa teman ingin mengumpulkan dijadiin satu sehingga dapat membeli satu kurban, tetapi tidak atas nama kita. Kita serahkan saja kepada penyelenggara, misalnya salah satu masjid. Nah, nanti itu atas nama siapa ya Ustadz? Karena kami hanya berinfak, karena tidak mungkin cukup untuk beli di antara salah satu di antara kami. Kemudian Ustadz yang kedua, bisa satu-satu aja Bu. Maka saya sarankan nanti di atas namakan satu orang yang disepakati Bu. Jadi yang lainnya nanti ada si A yang jadi sahibul kurban, yang lainnya bantu A supaya bisa jadi sahibul kurban. Kalau diserahkan ke masjidnya aja itu boleh Ustadz? Biar diserahkan ke masjid, saya sarankan misalnya itu ada takmir masjid, ini Pak, ini silahkan jadikan sebagai hewan kurban atas nama Bapak. Ditunjuk salah satu. Biar sah sebagai hewan kurban. Nanti kalau tidak ya nanti statusnya sedekah daging. Tidak jadi hewan kurban. Ya Ustaz. Boleh. Dan yang kedua Ustaz. Ya, ini Ustadz ada beberapa perwakilan yang bertanya, bila ingin berkurban, tetapi ini diatasnamakan khusus bagi mayit yang sudah meninggal lama, tapi kami tidak pernah mendengar bahwa sang mayit ini pernah berwasiat atau berkeinginan untuk kurban. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Ya, tidak diperbolehkan, Nabi tidak mencontohkannya, dan jika mengacu dalam mazhab Syafi'i, maka itu tidak sah untuk yang diatasnamakan dan tidak sah untuk orang yang membiayainya. Jadi tidak betul-betul sia-sia. Iya. Pertanyaan singkat satu lagi Ustaz. Silakan. Bolehkah kita memberikan uang kepada saudara, tetapi kita udah langsung bilang, ini uang saya kasih untuk berkurban? Boleh membantu. Dan apakah saya dapat pahala dari kurban itu, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Jadi boleh saja diserahkan ini untuk Anda. Bahasa Jawanya ini untuk jenengan. Silakan jenengan jadi sahibul korban pakai duit ini, gitu. Dan kita dapat pahala ta'awun alal birri wat taqwa. Gitu, Ummu Amal. Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Nanti kalau ada kesempatan mungkin bertanya lagi, tapi Ana kembalikan dulu kepada host. Jazakumullahu khairan. Baik, jazakallahu khairan untuk Ummu Amr.
yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudari kita di Saung Ukhuwah, Amerika dan Kanada. Berikutnya ini pertanyaan melalui WA Pekerja Mengaji. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Ustazi atas materinya, barakallahu fiikum. Izin bertanya, seseorang menyatakan keinginan untuk berkurban di ketika Idul Adha, qadarullah sebelum tiba Idul Adha beliau wafat. Apakah itu termasuk wasiat yang harus dipenuhi? Jika harus dipenuhi, apakah diambil dari harta si mayit atau ditanggung oleh salah satu ahli waris? Demikian pertanyaannya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya mungkin bisa dikategorikan wasiat dan nanti diambilkan dari harta warisannya. Harta yang dia tinggalkan. Nah, baik, berikutnya ini pertanyaan dari jamaah Cisauk Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustazi. Mau izin bertanya, apakah panitia kurban boleh sekaligus nyambi menjual hewan kurban? Itu yang pertama Ustaz. Dalam masalah ini tentu mereka panitia itu mewakili sahibul korban. Sehingga sebagaimana sahibul korban itu tidak boleh menjual kulit dan yang lainnya, maka panitia juga tidak boleh. Ya, namun serahkan ini misalnya kulit diserahkan pada satu orang miskin atau beberapa orang miskin, setelah itu biarkan mereka yang jual. Panitia bisa membantu, ini ada nomor kontak kalau yang bisa menerima penjualan kulit. Silahkan kalau mau dihubungi. Demikian ya saya mungkin ini maksudnya begini Ustaz. Jadi panitia kurban itu mempromosikan gitu produk Fulan Farm gitu ya, peternakan tertentu gitu Ustaz. Begitu. Menjual. Jadi si panitia ya DKM itu bekerja sama dengan peternakan tertentu untuk menjual hewan kurbannya begitu Ustaz. Kalau itu yang dimaksudkan, maka ya orang jual itu harus punya barang yang mau dijual. Ya, kalau dia tidak punya barang yang dijual, ya maka dia bisa jadi kemudian cari fee. Ya, fee-nya bisa kemudian fee menemukan pembeli, berarti nanti minta sama penjual. Ya, atau fee karena mencarikan penjual, berarti minta fee-nya sama pembeli. Ya, yang penting keterbukaan. Dia mau berstatus penjual, ya harus punya barang. Kalau tidak mau berstatus penjual, jadi makelar, jual jasa, maka silakan bisa ada pilihan jual jasa kepada pembeli atau jual jasa kepada penjual. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh jual beli hewan kurban dengan harga menggunakan berat prediksi atau memprediksi bobot hewan kurban tersebut, bukan ditimbang secara real? Apakah jual beli tersebut dengan berat prediksi termasuk unsur gharar? Jika itu dilakukan oleh ahlinya, sehingga sebagaimana ada yang saya ketahui misalnya ada panen singkong itu pakai prediksi, namun ya kurang lebih tidak meleset. Melesetnya cuma kecil karena ahlinya. Maka tidak mengapa. Oh ini saya lihat, oh ini setengah ton misalnya. Dan seandainya ditimbang ya geser cuma 5 kilo atau berapa gitu. Itu ahlinya, maka tidak apa-apa. Nah. Baik, berikutnya pertanyaan dari WA Pekerja Mengaji. Apakah boleh kita menyembelih kambing lalu kita meminta daging sapi sebagai panitia kurban? Sebagai panitia kurban atau sebagai sahibul kurban? Kalau sebagai sahibul kurban, haknya karena dia sahibul kurban kambing, maka haknya dari kambing.
Dan itulah yang ada kesunahannya. Kalau dia makan daging sapi, ya dia tidak mendapatkan kesunahan makan saibul kurban, makan sebagian dari hewan kurbannya. Nah, pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya seorang istri mempunyai penghasilan sendiri, di mana istri ini memiliki ibu yang masih hidup, kemudian adik laki-laki yang belum menikah, kemudian ayahnya sudah wafat. Bolehkah berkurban sendiri dari hartanya, lalu diniatkan kurban untuk siapa aja Ustadz? Lalu pahalanya sampai untuk siapa saja? Demikian Ustadz pertanyaannya, jazakallahu khairan. Ya, karena dia sudah punya rumah sendiri, maka istri ini bisa berkorban atas nama dirinya, ya, dan untuk kemudian kebersamaan pahala bisa dia masukkan ke sana semua anggota keluarga yang satu rumah dengannya. Demikian juga ya, anggota keluarga yang ada di rumah ibunya dan yang lainnya. Tinggal diniatkan. Maka semuanya sudah dapat bersekutu dalam pahala korban. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya masih ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Adakah ukuran sepertiga bagian itu dari hewan kurban? Apakah itu 3-5 kg? Begitukah? Ini untuk sohibul kurban, gitu Ustaz. Ya, sohibul kurban dianjurkan untuk tidak lebih dari sepertiga dari total. Berarti semuanya ditimbang. Misalnya ketemu 30 kilo, ya sohibul kurban dianjurkan untuk tidak lebih dari 10 kilo. Seandainya lebih dari itu boleh juga. Yang penting tadi ada sedikit yang distribusi wajib dilaksanakan. Meskipun hanya sedikit, setengah kilo untuk satu fakir miskin. Kemudian sisanya diambil sohibul kurban semua juga. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, jika anak kami berniat kurban, namun anak kami masih satu rumah atau satu dapur dengan kami, apakah yang menjadi sohibul kurban tetap dinamakan ayah atau bagaimana Ustaz? Boleh juga ya atas nama anak tersebut, dan untuk kebersamaan pahala bisa dia niatkan semua yang ingin dia niatkan. Satu keluarga itu bahkan plus orang lain juga boleh. Nah, baik. Selanjutnya pertanyaan masih dari WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sebagai sohibul kurban, namun pada saat setelah pemotongan kita mendapatkan daging bukan dari hewan kurban kita, melainkan dari hewan kurban mudohi atau kurban yang lain, apakah itu diperbolehkan? Ya, tidak mendapatkan kesunahan memakan sebagian dari daging hewan kurbannya. Jadi misalnya dia korban kambing A, ternyata yang dia dapat bukan daging dari kambing A, namun dari kambing B. Maka dia tidak mendapatkan kesunahan, keanjuran agar sohibul kurban memakan sebagian dari daging hewan kurbannya. Nah, ya berarti ini yang perlu ditegaskan lagi adalah panitia kurban gitu ya. Betul, cari panitia kurban yang amanah. Betul. Yang A bagiannya anu gitu ya, harus lebih. Iya, ditandai. Kalau ada manajemen yang bagus. Betul. Baik, alhamdulillah untuk pertanyaan melalui WA sudah selesai. Barangkali dari Ibu Firly ada pertanyaan tambahan, Ibu? Ibu Firly. Afwan, bukan Ibu Firly, Ibu Umu Amar ya, maaf. Ya tadi Umu Amar tadi. Iya. Iya, ada itu. Silakan. Iya, silakan Umu Amar. Ya, jazakumullah khairan Ustadz Kanzai. Ustadz, ini tambahan pertanyaan yang tadi. Kalau kami membeli dan menitip kurban, karena biasanya sampai dari sekarang sudah mulai ada panitia-panitia kurban yang membuka penitipan untuk nanti. Kalau kita belinya dari sekarang Ustadz, terus kita percaya aja Ustadz, sampai nanti di
potong, kita tidak menanyakannya lagi, apakah itu termasuk kelalaian? Ataukah kita harus follow up, Ustadz, menanyakan apakah kambingnya ada, minta fotonya, atau nanti setelah disembelih kita minta laporannya, atau tidak usah, Ustadz? Saya sarankan untuk mendidik kejujuran, bukan mendidik profesionalisme panitia. Silahkan. Saya sarankan untuk minta ini bukti foto, video penyembelihan. Gitu. Iya, Ustadz. Satu lagi tambahan boleh, Ustadz, mengenai sembelihan tadi. Yeah. Apakah kalau kita meminta kepada panitia tersebut dengan memberi uang lebih, kambingnya dimasakin, kemudian dijadiin seperti lunchbox gitu, lengkap, Ustadz? Apakah itu berlebihan atau tidak, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Yang afdal, bahkan yang wajib, terutama kalau dalam mazhab Syafi'i, distribusi itu mentah, Bu. Nanti kalau dimasak, ya dibikin ini box, ya jadinya ya tidak menunaikan yang dianjurkan, gitu minimal. Kan kalau di mazhab Syafi'i wajib mentah. Gitu, Bu. Jadi tidak perlu. Masya Allah. Ya, Ustadz. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Iya, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang nyari di bukunya nggak ada, Ustadz, jawabannya. Ya, jazakillahu khairan. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Ya, baik. Masya Allah, terima kasih untuk Ummu Amr atas pertanyaan-pertanyaannya. Barakallahu fikum untuk saudara-saudari yang berada di Amerika dan juga Kanada. Demikian mungkin pertanyaan dari Ummu Amr merupakan pertanyaan terakhir. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz untuk memberikan kesimpulan atas materi pada malam hari ini. Ya, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahiman wa rahimakumullah, di antara istimewanya ibadah udhiyah atau menyembelih hewan kurban adalah ini adalah ibadah yang selalu Nabi kerjakan. Padahal beliau adalah seorang yang miskin. Kita sering baca hadis-hadis tentang kesusahan ekonomi beliau. Jika demikian saja beliau menyembelih hewan kurban, kenapa kita tidak? Padahal kondisi ekonomi kita kayaknya sih jauh lebih bagus daripada cerita hadis-hadis tentang kemiskinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semestinya kita malu sama Nabi. Kalau kita tidak menjadi sahibul korban. Tidak menjadi sahibul korban setiap tahun, padahal Nabi saja jadi sahibul korban setiap tahun. Demikian, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah jadikan apa yang kita simak, apa yang kita kaji sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencerahkan untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, syukuran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Dr. Aris Munandar hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini, fikih kurban. Mudah-mudahan atas tadi yang disampaikan oleh Ustazuna Aris dapat kita pegang baik-baik, kemudian juga syukur-syukur kalau misalkan kita dapat mengedukasi panitia-panitia kurban yang memang belum mengenal fikih kurban yang bermazhab Syafi'i ini, yang mayoritas orang Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i, ya. Begitu. Kang, saya pamit aja dulu nih. Oh ya, tafadhol ya Ustazana, barakallahu fiik. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk mencatatnya dan mudah-mudahan dapat menyampaikan kepada orang lain setelah kita memahami. Amin ya rabbal alamin. Jangan lewatkan pula untuk hari besok kajian Oase Ilmu Pekerja Mengaji bersama Al-Ustaz Dr. Erwan Ditarmizi hafizahullah ta'ala untuk melanjutkan kembali tema fikih perdagangan. Insya Allah di hari Jumat, hari ke-12 di bulan Zulqa'dah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Juni 2022. Akhirnya dari kru dan kerabat pekerja mengaji yang bertugas pada malam hari ini, kemudian juga
Bumiku Mengaji, ahlan wa sahlan, serta Cisok Mengaji yang telah ikut merelaikan kajian pada malam hari ini. Mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan dari tutur kata yang Ana sampaikan, maupun juga perbuatan ataupun juga pelayanan yang telah kami tunaikan pada malam hari ini. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.